adik-adik peserta Latsar PNS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan saat ini semuanya bersemangat ya. Semangat kan? Ya. Oke. Baik. Perkenalkan kembali, nama saya Ibu Hartini, bidik suara ahli utama dari BPSDM Kementerian Dalam Negeri. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan pengantar terkait dengan materi komitmen mutu, di mana bahwa komitmen mutu ini merupakan salah satu dari mata pelatihan ya untuk Latsar PNS ini ya, salah satu dari nilai ya, nilai dasar profesi PNS. Pasti Anda semua ingat ya, apa nilai-nilai dasar profesi PNS? Disingkat dengan ANEGA: akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, kemudian komitmen mutu, dan anti korupsi. Oke, baik. Kemudian mengapa gitu ya di diklat ini diberikan materi komitmen mutu ya. Nah, di sini mungkin akan saya sampaikan dulu ya terkait dengan tujuan ya. Jadi tujuan atau kalau bahasa ya, bahasa diklatnya di sini adalah kompetensi dasar ya. Harapannya bahwa nanti setelah Anda menerima ya materi ini, mempelajari materi ini ya, baik melalui melihat video seperti ini ya, seperti yang video saya ini, kemudian juga nanti kita akan berjumpa ya secara face to face gitu ya, tetapi melalui virtual juga, virtual face to face gitu, mungkin nanti melalui Zoom begitu ya. Kemudian nanti Anda juga akan membaca bahan-bahan yang sudah di-share begitu ya, baik itu modul PowerPoint ya, dan kemudian melihat video ya, video yang sudah disampaikan ya. Jadi nanti juga ada tugas-tugas ya, yang harapannya nanti Anda akan mengerjakan tugas itu ya. Kemudian juga ya nanti Anda akan berdiskusi ya dengan teman-teman Anda ya, bahwa tujuan pembelajarannya adalah harapannya Anda nanti akan bisa membedakan. Jadi membedakan tindakan-tindakan yang menghargai efektivitas, kemudian efisiensi, dan juga sebaliknya gitu ya. Ya, artinya apa? Kalau sebaliknya itu ya tindakan yang tidak menghargai efektivitas atau efisiensi. Kemudian juga ketindakan yang mengandung inovasi ya, sehingga nanti Anda akan jelas ya sebenarnya inovasi itu seperti apa, karena harapannya nanti Anda akan melakukan inovasi. Kemudian ya kinerja yang berorientasi mutu ya, jadi ini kinerja yang berorientasi mutu. Tapi semua itu dikaitkan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik ya, karena Anda nanti ya, bahkan sekarang juga, tetapi nanti juga setelah jadi PNS akan menjadi bagian dari organisasi penyelenggara pelayanan ya, organisasi pemerintahan ya, yang tugas utamanya sesungguhnya adalah memberikan pelayanan publik.
Oke, baik. Bahwa materi komitmen mutu ini sudah barang tentu ya, sangat terkait atau menjadi salah satu materi dalam rangka untuk mencapai tujuan Latsar ini ya. Yaitu tujuan Latsar ini ya, salah satunya adalah membentuk nilai-nilai dasar profesi PNS. Sehingga nanti ketika Anda itu sudah menjadi PNS, maka segala tindakannya itu akan dilandasi dengan nilai-nilai dasar ya. Kemudian harapannya nanti juga ya, setelah mempelajari nilai ini ya, harapannya tidak sekedar menjadi pengetahuan, tapi nanti akan diaktualisasikan ya, akan diaktualisasikan di dalam pelaksanaan tugas ya. Tetapi sebelum itu maka nanti ya, Anda akan merancang juga ya, aktualisasi nilai-nilai ini begitu, akan merancang juga ya, aktualisasi begitu ya. Kemudian harapannya ya, nanti akan bisa merepresentasikan ya, jadi bagaimana real ya nilai itu di dalam pelaksanaannya. Kemudian ini juga terkait dengan fungsi ASN. Jadi Anda menjadi aparatur sipil negara itu sesungguhnya ya punya fungsi ya. Yang pertama adalah melaksanakan kebijakan publik ya, kemudian juga pelayanan publik ya, dan juga perekat pemersatu bangsa ya, oke. Tapi ini nanti komitmen mutu ini lebih pada bagaimana Anda ya berfungsi sebagai ya, pelaksana kebijakan publik dan juga pelayan publik. Oke. Baik, langsung saja. Untuk mempermudah ya proses pembahasan, maka nanti akan disampaikan secara bertahap. Mulai dari yang pertama adalah konsep efektivitas, efisiensi, inovasi, dan mutu. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, nilai-nilai dasar orientasi mutu. Ya. Kemudian yang ketiga, pendekatan inovatif. Ya, ini pendekatan inovatif dalam penyelenggaraan pemerintahan. Ya. Yang keempat, aktualisasi, inovasi, dan komitmen mutu. Tapi yang terpenting ya nanti kaitannya dengan yang kita hantarkan, yang kami hantarkan ini adalah utamanya 1, 2, 3 ya. Kemudian kita akan mulai dari efektivitas, efisiensi, inovasi, dan mutu. Oke ya, tolong ini dicoba ya, mulai direnungkan ya, kaitannya apa sesungguhnya itu efektivitas, apa sesungguhnya itu efisiensi, apa itu inovasi, dan mutu ya. Saya yakin Anda karena sudah membaca modul ya, bahkan sudah melihat video ya, sudah membaca bahan tayang, ini saya rasa sudah sangat memahami ya. Sehingga nanti tolong ini di identifikasi ya, mungkin contoh non contohnya. Jadi kalau efektif, efisien ya, itu kira-kira contohnya apa. Kemudian yang tidak sesuai dengan itu apa ya, ini silahkan nanti ya. Jadi pertanyaannya, apakah sekarang ini Anda sudah efektif? Apakah saat ini sudah efisien dalam bekerja? Ini harus menjadi renungan dan harus ada awareness di dalam diri kita ya. Jadi setiap menghadapi sesuatu, setiap melakukan tindakan apapun terkait dengan tugas, maka apakah ini sudah efektif, apakah ini sudah efisien, atau bahkan apakah ini ini tidak efektif, ini tidak efisien ya. Anda harus bisa mengidentifikasi itu ya.
Nah, apa sih sesungguhnya? Ya, ini efektivitas itu apa? Ya, ini mungkin kita review saja ya, biar mudah. Menurut Richard L. Duff ya, bahwa efektivitas ya, ini dikaitkan dengan organisasi itu berarti ya, sejauh mana organisasi itu dapat mencapai tujuan yang ditetapkan ya, atau berhasil mencapai apapun yang coba dikerjakan. Jadi di sini ya sudah barang tentu ya, ini ya ada dikaitkan dengan tujuan di sini. Kalau efektivitas itu bagaimana tingkat ketercapaian tujuan itu, bagaimana tujuan itu dapat dicapai ya. Kemudian kalau kegiatan-kegiatan yang Anda lakukan ya, maka output yang dihasilkan itu apakah bisa tercapai juga ya. Ini silahkan saja, karena Anda adalah berada di lembaga pemerintah, apalagi ini golongan 3 ya, maka Anda harus sudah mulai kritis ya, berpikir kritis di sini. Anda harus berpikir begin with the end in mind ya, jadi berpikir yang akhir dalam pikiran Anda. Anda harus mulai mempelajari tujuan-tujuan ya organisasi di mana Anda berada. Anda harus membaca Renstra ya, di mana di sana ada tujuan jangka menengah. Kemudian Anda harus membaca Renja ya, di mana di sana ada tujuan jangka pendek. Baca sasaran, kemudian indikator ya, jadi indikator dari sasaran itu, apakah output, apakah outcome, apakah benefit. Nah, ini silahkan ya, jadi Anda harus sudah mulai. Karena apa? Karena ya, begitu Anda sudah memahami tujuan ya ingin dicapai oleh organisasi itu, maka ibarat Anda akan memahami arah gitu ya, arah yang akan dituju itu di mana ini gitu ya. Kemudian di sini juga Richard L. Duff, efektivitas organisasi berarti memberikan barang jasa yang dihargai oleh pelanggan. Ya, kalau ini kita kaitkan dengan pelayanan publik ya, maka pelanggan di sini adalah masyarakat. Ya. Jadi ketika masyarakat itu menghargai, atau sejauh mana masyarakat itu menghargai ya layanan yang kita berikan, apakah itu barang ataukah jasa ataukah administrasi ya, ini artinya bahwa itu adalah efektif ya. Kemudian berikutnya efisien ya, efisien ini juga dari Richard L. Duff. Efisiensi organisasi adalah sumber daya, jumlah sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan organisasi. Jadi kalau tadi tujuan itu, ketercapaian tujuan itu adalah efektif, sementara sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan adalah efisien ya. Sehingga efisiensi ditentukan oleh berapa banyak, nah ini ya, bahan baku ya, uang, money, material, money, man ya, yang dibutuhkan untuk menghasilkan keluaran itu ya. Oke, selanjutnya bagaimana efisiensi itu diukur gitu ya. Oke. Nah, efisiensi diukur dari ketepatan realisasi penggunaan sumber daya ya, dan bagaimana pekerjaan itu dilakukan. Jadi di sini selain dilihat dari penggunaan sumber daya, juga bagaimana proses pekerjaan itu dilaksanakan ya. Sehingga akan diketahui apakah ada pemborosan sumber daya gitu ya. Apakah ada penyalahgunaan alokasi sumber daya, apakah ada penyimpangan prosedur, adakah mekanisme yang keluar dari yang seharusnya ya. Jadi ini tolong nanti Anda cari ya
kira-kira apa contoh-contoh ya, contoh-contoh efektif, contoh-contoh efisien ya, silahkan ya. Kemudian ya, ini efektivitas ini diukur ya, atau tidak hanya diukur dari performance ya, untuk mencapai target rencana mutu, kuantitas, ketepatan waktu, alokasi sumber daya, melainkan juga diukur dari kepuasan. Nah, ini dia ya, dan terpenuhinya kebutuhan pelanggan ya. Jadi di sini customer need ya. Jadi di sini bagaimana kebutuhan masyarakat itu akhirnya menjadi satu yang prioritas. Oke. Nah, kita selanjutnya akan bicara tentang inovasi. Jadi kita akan bicara tentang inovasi. Inovasi di sini, nah, dikaitkan dengan bahwa kita saat ini berada di era perubahan, ya. Bahkan perubahan yang begitu cepat, ya, begitu luar biasa, begitu unpredictable. Situasi besok itu unpredictable. Ya, jadi di sini ya, ketika kita berada di era perubahan, maka tantangannya di sini ya ada dua, challenge-nya. Ya. Kita bisa beradaptasi, ya, bisa menyesuaikan diri dengan perubahan itu. Ya, maka berarti kita bisa survive. Jadi ini ada dua. Kemudian kalau kita di era perubahan itu ternyata tidak bisa ya menyesuaikan ya, maka artinya akan terjadi stagnasi ya. Akan terjadi bahwa kita ketinggalan, kita ditinggal ya oleh perubahan itu sendiri ya. Untuk itu maka di sini inovasi, ya, inovasi, ya, inovasi merupakan hal yang sangat penting, ya, untuk menyesuaikan dengan perubahan, ya, maka inovasi menjadi sangat penting, ya, dimana bahwa, nah ini, ya, menurut Richard L. Duff, inovasi barang dan jasa adalah cara utama di mana suatu organisasi beradaptasi terhadap perubahan-perubahan di pasar, teknologi, dan persaingan. Ya, jadi di sini bisa kalau ini kita kaitkan dengan perubahan-perubahan dalam masyarakat. Ya, aspirasi masyarakat ini berubah, kan? Kemudian perubahan teknologi kita rasakan betul di era pandemi COVID-19 ini. Jadi di sini terjadi begitu perubahan yang masif, ya, muncullah teknologi-teknologi baru, ya, yang ternyata teknologi-teknologi baru itu bisa menjadi solusi terhadap permasalahan-permasalahan yang menjadi dampak yang diakibatkan oleh COVID-19. Di mana orang sudah tidak bebas bertransportasi, berpindah, ya. Nah ini bepergian. Ya, ternyata teknologi bisa mendekatkan, bisa mengatasi jarak, bisa mengatasi waktu juga. Ya, jadi jarak bisa diatasi, waktu juga bisa diatasi. Ya, kecepatan dan lain sebagainya. Ya, jadi ini juga persaingan. Ya, jadi di sini ternyata inovasi itu, ya, harapannya dengan inovasi itu ya bisa beradaptasi terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungan, ya, di pasar, ya, di masyarakat, ya, lingkungan birokrasi, kemudian juga teknologi dan persaingan. Berbagai contoh dari produk yang mengalami inovasi, silahkan Anda tracking ya, Anda track, Anda cari ya di
sosmed. Ya, jadi berbagai jenis layanan publik ya di sini sekarang ini sudah pada melakukan inovasi ya. Bahkan ada one stop service ya, SOS ya. Ini ya. Kemudian bahkan ada mall pelayan publik ya, di berbagai tempat ini juga kita ketemui ada mall-mall pelayan publik. Silahkan Anda tracking juga itu di mana ada mall pelayan publik ya, di mana ada one stop service di sana ya. Silahkan contoh-contoh ya. Ini perubahan-perubahan seperti ini ya, silahkan dinilai ya. Kemudian juga nah ini ya di bidang kesehatan juga ya, ini luar biasa ini, apalagi saat ini juga menghadapi COVID-19 ya. Ini layanan kesehatan juga bertransformasi, sudah barang tentu ya. Kemudian yang berikutnya adalah mutu ya. Jadi kalau kita bicara mutu atau quality ya, apa itu quality? Is dynamic state associated with products, services, people, processes, and environments that meet or exceed expectation. Jadi quality is a dynamic state. Nah ini ya, kondisi yang dinamis, bahwa kualitas itu tidak berhenti, tidak stagnan, tidak berhenti di satu titik ya, tapi dia adalah dynamic, bisa berubah sesuai dengan tuntutan ya, baik internal maupun eksternal di sini ya. Dynamic, kondisi yang dinamis ya. Associated with product, berkaitan dengan produk, services, jasa, manusia, proses, dan lingkungan ya. That meets or exceed expectation, yang sesuai ya, meet itu sesuai atau bahkan melebihi harapan pengguna, harapan masyarakat ya. Semakin bermutu maka bahwa pelayanan itu ya, kalau pelayan kita menyelenggarakan layanan itu semakin bermutu, maka semakin ya exceed expectation, semakin melebihi ya harapan dari konsumen ya. Itu menurut Goetz and Davis. Kemudian ya, menurut Edward Deming, mutu adalah apapun yang menjadi kebutuhan dan keinginan konsumen ya. Jadi apapun yang menjadi, sehingga kita sebagai pelayan publik yang bermutu, maka di sini harus komitmen ya, harus mengetahui, mengidentifikasi apa sih sebenarnya kebutuhan dan keinginan konsumen orang yang kita layani ya. Kemudian mutu juga menurut Crosby nih, mutu merupakan nihil cacat, sempurna, sesuai dengan persyaratan ya. Kemudian Juran, mutu adalah kesesuaian terhadap spesifikasi. Oke ya. Jadi ini silahkan ya, nanti dipelajari lebih lanjut begitu ya. Kemudian silahkan cari contoh-contohnya. Nah sekarang setelah kita bicara tentang efektif, efisien, kemudian inovasi dan mutu ya, maka kan untuk selanjutnya maka silakan ya dijadikan bahan penilaian. Silakan Anda menilai sudah efektif dan efisienkah kita dalam bekerja, atau apa yang perlu diinovasi di unit kerja kita, sehingga semakin efektif, semakin efisien, semakin bermutu ya. Karena kita sebagai ASN sudah barang tentu harus selalu ya membuat pekerjaan kita itu bermutu.